Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Apriliani Dewi Muslimah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai unsur thulium dan curium, di mana kedua unsur tersebut merupakan golongan dari lactanida dan actinida yang sering disebut dengan lactanoid atau actanoid dan actanoid, di mana unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur transisi blok F dan memiliki sifat-sifat yang berbeda secara signifikan dengan unsur-unsur logam transisi blok D. Dan unsur-unsur ini ditempatkan secara terpisah dalam tabel periodik untuk menunjukkan bahwa keperiodikan struktur elektroniknya ini dengan unsur lainnya. Kemudian lantanida sendiri merupakan golongan atau kelompok unsur kimia yang terdiri dari 15 unsur, termasuk thulium. Dan semua lantanida kecuali lutetium ini adalah unsur blok F, yang berarti bahwa elektronnya itu terisi penuh sampai orbit 4F. Kemudian golongan ini diberi dengan nama berdasarkan lantanum atau unsur lantanida yang pertama. Kemudian dalam bahasa Yunani, lantanida ini mempunyai arti saya bersembunyi. Dengan hal ini disebabkan unsur-unsur tersebut ini ditemukan tidak tersendiri, melainkan melekat atau bersembunyi pada unsur lainnya. Misalkannya cerium terdapat di kerak bumi, neodymium terdapat pada bongkahan emas, dan thulium itu terdapat pada iodium. Kemudian untuk golongan actinida sendiri merupakan unsur kimia yang sama, terdiri dari 15 unsur. Semua actinida ini kecuali lawrencium ini merupakan unsur blok F. Unsur-unsur kelompok actinida ini adalah radioaktif dengan hanya actinium, thorium, dan uranium ini secara alami ditemukan di kulit bumi. Seluruh logam actinoid ini bersifat radioaktif dan waktu paruh unsur actinidanya berkurang secara dramatik seiring naiknya nomor atom. Nah, kemudian untuk unsur thulium itu sendiri, di mana thulium ini was first isolated by C. Cliff pada tahun 1879, di mana thulium ini bernama dari Thul yang berasal dari Skandinavia, dan beliau sendiri yaitu Cliff itu memisahkan marinat erbia menjadi erbia proper dan menghasilkan dua elemen yaitu thulium dan holmium, di mana thulium ini adalah unsur kimia dengan lambang Tm dan memiliki nomor atom 69, dan ia adalah unsur ke-13 dari ketiga terakhir dalam deret lantanida. Seperti lantanida lainnya, keadaan oksidasi yang paling umum adalah +3, di mana terlihat pada oksida halida dan senyawanya yang lain, namun keadaan oksidasi +2 itu juga dapat stabil. Nah, thulium adalah lantanida kedua yang paling tidak melimpah setelah prometium yang bersifat radioaktif dan hanya ditemukan dalam jumlah kecil di bumi. Thulium ini digunakan sebagai sumber radiasi dalam perangkat sinar X portable dan dalam beberapa laser wujud padat. Ia tidak memiliki peran biologis yang signifikan dan tidak terlalu beracun. Dan kemudian untuk sifat kimianya, thulium ini akan ternoda secara perlahan di udara dan mudah terbakar pada suhu 150 derajat Celcius untuk membentuk thulium oksida. Berikut ini reaksinya, yaitu 4Tm ditambah dengan 3O2 menjadi 2TmO3. Kemudian thulium bersifat cukup elektropositif dan bereaksi lambat dengan air dan juga cukup cepat dengan air panas untuk membentuk thulium hidroksida. Thulium juga bereaksi dengan semua halogen dan reaksinya lambat pada suhu kamar tetapi kuat di atas 200 derajat Celcius. Berikut ini reaksinya, di mana jika direaksikan dengan besi menghasilkan TMF3 atau warna putih, kemudian bereaksikan dengan klorin menghasilkan warna kuning, endapan kuning, kemudian dihasilkan dengan brom menghasilkan warna putih, padatan putih, kemudian direaksikan dengan iodium menghasilkan TMI3 yang itu berwarna kuning. Thulium itu mudah larut dalam asam sulfat
untuk membentuk larutan yang mengandung ion tilium 3 yaitu berwarna hijau pucat yang ada sebagai kompleks yaitu TMOH2 9,3+. Dan untuk sifat fisikanya di mana logam thulium ini murni memiliki kilau keperakan yang cerah, perak putih yang mengkilap, dan seperti logam-logam lainnya dalam kelompok Anatandida, ia memiliki sifat fisik yang mirip dengan logam-logam lainnya dalam tabel periodik. Nah, thulium ini memiliki titik leleh yang relatif tinggi, ia adalah logam yang lunak dan ulet. Kemudian thulium bersifat ferromagnetis di bawah suhu 32 Kelvin dan antiferromagnetis di antara suhu 32 dan 56 juga. Dan paramagnetis di atas suhu 56 Kelvin. Nah, thulium ini memiliki dua allotrof di mana utama alphamin TM itu yaitu tetragonal dan beta TM heksagonal yang lebih stabil. Nah, untuk bahayanya sendiri, thulium dalam jumlah kecil dan penggunaan yang umum, unsur thulium ini biasanya tidak dianggap berbahaya bagi manusia, meskipun informasi tentang toksisitas thulium itu terbatas, tapi beberapa lantanida lainnya ini memiliki sifat kimia yang serupa. Telah diketahui memiliki potensi toksisitas dan pada konsentrasi yang cukup tinggi, paparan yang berlebihan terhadap thulium itu atau senyawa thulium dapat menyebabkan efek beracun pada tubuh manusia. Namun paparan semacam itu sangat tidak mungkin terjadi dalam penggunaan normal sehari-hari. Kemudian dilanjut dengan unsur curium, di mana curium ini merupakan unsur kimia sintetik yang memiliki lambang Cm. Dan nomor atom 96. Nama elemen ini diambil dari nama ilmuwan yaitu Marie Curie, di mana atau nama masanya 249, mempunyai struktur heksagonal yang tertutup dan kemudian memiliki warna silver color dan curium ini merupakan aktinida elemen. Nah, untuk karakteristiknya, di mana curium ini merupakan logam putih keperakan yang padat. Unsur ini memudar perlahan di udara kering pada suhu kamar. Sebagian besar senyawa curium ini trivalen atau berwarna sedikit kuning, seperti pada di gambar berikut. Dan curium ini sangat radioaktif dan berwarna merah dalam kegelapan. Curium ini berbahaya karena sifat radioaktivitasnya. Unsur ini terakumulasi dalam tulang dan dapat menghancurkan sumsum, menghentikan pembentukan sel darah jika terkena paparan dari radioaktifnya, kemudian menghentikan curium ini tidak ada di alam. Ini adalah elemen sintetis dan diproduksi di reaktor nuklir dengan membom plutonium dengan neutron. Kemudian curium ini tidak memiliki isotop alami. Sifat kimianya, sifat fisikanya sendiri, di mana titik lelehnya itu lebih rendah dibandingkan titik didihnya. Titik lelehnya itu 1340 derajat Celcius dan untuk titik didihnya itu 3100 derajat Celcius. Untuk bahayanya sendiri, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa curium ini merupakan unsur radioaktif dan buatan yang memiliki sifat radioaktif yang kuat. Curium ini menghasilkan radiasi yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Paparan radiasi ini dapat merusak jaringan tubuh dan meningkatkan resiko terjadinya kanker, kerusakan sel, dan efek radiasi lainnya. Selain bahaya radiasi, curium juga memiliki potensi toksisitas kimia. Partikel curium yang terakumulasi di dalam tubuh dapat mengganggu fungsi biologis dan menginduksi kerusakan jaringan yang tidak terikat dengan efek radiasi. Curium ini merupakan logam berat juga ya, dan seperti halnya logam berat lainnya, paparan yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif pada sistem organ tubuh manusia. Keracunan logam berat dapat menyebabkan kerusakan pada organ seperti hati, ginjal, dan sistem saraf. Nah, perbedaan dari kedua unsur tersebut, di mana aktinida ini cenderung lebih reaktif dibandingkan dengan lactanida. Faktor yang membedakannya adalah ukuran atom, di mana curium ini memiliki ukuran atom yang lebih besar daripada thulium karena terletak pada stria aktinida.
Bisa dilihat dari gambar berikut ini, yaitu di mana sedangkan thulium itu terletak pada sri lantanida. Dan atom yang lebih besar ini cenderung memiliki luas permukaan yang lebih besar, yang dapat meningkatkan peluang untuk berinteraksi dengan reagen dan reaktan. Nah, logam aktinida ini memiliki inti atom yang lebih besar dan lebih bermuatan dibandingkan logam lantanida. Muatan inti yang lebih besar pada atom aktinida ini menyebabkan interaksi antara inti atom dan elektron itu yang lebih lemah. Hal ini dapat membuat elektron valensi pada atom aktinida ini lebih mudah lepas atau lebih reaktif dari ikatan kimia. Kemudian stabilitas oksidasi, di mana thulium ini cenderung memiliki stabilitas oksidasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kurium, di mana thulium ini umumnya memiliki bilangan oksidasi +3 yang stabil, sedangkan kurium ini memiliki rentang bilangan oksidasi yang lebih luas dan rentan terhadap reaksi oksidasi dan reduksi, di mana stabilitas oksidasi yang lebih tinggi pada thulium dapat mengurangi reaktivitas dibandingkan dengan kurium. Dan untuk kesimpulannya, di mana golongan lantanida dan aktinida ini adalah dua kelompok dalam tabel periodik yang sering disebut sebagai golongan-golongan transisi dalam. Perbedaan utama antara lantanida dan aktinida ini terletak pada periode di mana mereka berada dalam tabel periodik. Lantanida terletak pada periode ke-6, sedangkan aktinida berada di periode ke-7. Ini berarti bahwa unsur-unsur aktinida memiliki kulit elektron tambahan dibandingkan dengan lantanida yang mempengaruhi sifat kimia dan fisika mereka. Lantanida dan aktinida dibedakan dalam tabel periodik karena perbedaan dalam konfigurasi elektronnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.